Kembali dengan saya Ricky Francisco atau dipanggil dengan Pak Barat. Pujian syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat anugerahnya dan kasih sayangnya kita dapat belajar kembali di pertemuan ke-8 Learning Bahasa Indonesia di kelas 11, khususnya kelas 11 P1. Besar harapan saya juga semoga keadaan kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita masih membahas tentang drama pada bagian ke-5. Pada bagian 5 ini kita akan membahas tentang teknik-teknik pengembangan dalam drama. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu teknik pengembangan. Pemain perlu memiliki kemampuan di dalam mengembangkan dialog dan gerakan. Ya, berarti di sini telah terjadi pementasan. Hal ini penting supaya pementasan berjalan tidak datar, tidak monoton, ya, tidak datar, ya, oke, dan dapat memikat penonton. Jadi pementasan drama itu harus dapat memikat atau menarik perhatian penonton. Teknik pengembangan dapat dicapai dengan menggunakan pengucapan dan posisi tubuh. Yang pertama kita akan membahas tentang pengucapan, yaitu yang pertama kita dapat menaikkan volume suara, ya. Kita dapat menaikkan volume suara. Menaikkan volume suara artinya agar penonton dapat mendengar dialog yang akan kita lafalkan, yang akan kita ucapkan. Lalu menaikkan tinggi nada suara. Jadi kita harus menaikkan tinggi nada suara berhubungan dengan volume suara. Jadi tinggi nada suara ini tergantung dialog juga yang akan kita ucapkan. Yang selanjutnya menaikkan kecepatan tempo suara. Tempo, kecepatan, ya. Jangan terlalu lama, ya, dan juga jangan terlalu cepat. Menaikkan kecepatan berarti kita berlatih, ya. Menaikkan kecepatan suara berarti kita sudah memahami apa yang akan kita ucapkan. Yang keempat, mengurangi volume tinggi nada dan kecepatan tempo suara. Itu yang keempat. Berarti kita berlatih menaikkan lalu mengurangi, ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang teknik pengembangan dari yang namanya posisi tubuh, ya. Jadi kita harus berlatih tentang menaikkan tingkatan posisi tubuh, ya. Apakah membusung, ya, apakah membungkuk, ya, tergantung bagaimana perwatakan kita, penampilan kita dalam suatu drama. Berpaling, bagaimana cara kita berpaling wajah, berpaling badan terhadap dialog kita harus tahu, ya, pada saat kita berpindah tempat, ya, kita harus tahu bagaimana berpindah tempat pada saat kapan kita berpindah tempat, tapi jangan sampai membelakangi penonton. Lalu menggerakkan anggota badan, ya. Biasanya menggerakkan anggota badan ini tergantung dialog kita, ya. Biasanya kalau kita bilang iya, kita akan menganggukkan kepala. Apabila kita mengatakan tidak, maka kita akan menggelengkan kepala, ya. Tergantung bagaimana dialog kita, maka gerakan badan kita pun harus seirama dengan dialog yang kita ucapkan. Lalu memainkan air muka, ya, air muka atau air mata wajah ataupun air mata, kita harus paham, ya, pada saat kapan kita menggunakan air muka. Lanjut, teknik pengembangan, ya. Teknik pengembangan pada dasarnya ada teknik pemunculan. Ya, apa dimaksud dengan teknik pemunculan? Ketika seorang pemain masuk ke dalam pentas, ia harus memiliki penguasaan diri
yang telah siap untuk memberikan kesan kepada penonton tentang watak yang dimainkan, penonjolan figur, watak, dan pembawaan postur yang dimainkan, penonjolan figur, watak, dan pembawaan postur yang menarik. Jadi teknik pemunculan, berarti pemunculan kita terhadap watak yang kita mainkan di drama. Kita harus menarik, ya harus kita kuasai postur kita, figur watak kita, ya harus menarik sehingga penonton itu tidak merasa bosan. Lalu teknik memberi isi, ya memberi isi berdasarkan dialognya, ya menciptakan segala gerak dan dialognya. Berarti antara gerak dan dialog harus menjadi hal yang sangat penting, yang menjadi berbobot. Sebagus-bagusnya dialog dalam sebuah naskah akan tidak berarti, ya diucapkan pemain dengan tidak benar, ya dan tidak diisi dengan penghayatan yang hidup. Jadi sebaik-baiknya dialog, ya apabila diucapkan tidak benar maka itu sia-sia. Begitu juga kita harus menghayatinya dengan gerak-gerak, ya gerak-gerak tubuh, maka kita akan memahaminya. Terdapat 3 macam cara memberikan tekanan pada isi kalimat yang kita ucapkan, yaitu tekanan dinamik, tekanan nada, tekanan tempo. Apa yang dimaksud dengan tekanan dinamik? Apa dimaksud dengan tekanan nada? Dan apa yang dimaksud dengan tekanan tempo? Maka langsung kita bahas, ya untuk Anda memahaminya. Tekanan dinamik maksudnya gerakan kita, ya dinamik, ya dinamis bukan statis, bergerak. Tekanan nada, ya nada itu berhubungan dengan suara, ya keras tingginya suara. Tekanan tempo, cepat lambatnya suara. Selanjutnya teknik pengembangan juga berhubungan dengan improvisasi. Tujuan berlatih improvisasi adalah agar pemain memiliki rangsangan spontanitas. Berarti improvisasi itu spontanitas terjadi, berimprovisasi. Spontanitas itu harus sesuai dengan tuntutan seluruh pementasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Jadi apabila kita bingung, maka di dalam panggung atau gugup, maka kita harus belajar berimprovisasi, ya spontanitas saja, ya jangan sampai gerakan itu, dialog itu berhenti sehingga penonton juga mengamatinya jadi sebuah kesalahan dalam pemeranan dalam drama. Lalu pernapasan. Di dalam pernapasan maka ada kegiatan atau proses menarik udara ke dalam paru-paru dan mengeluarkannya. Pernapasan berkaitan erat dengan sikap rileks. Jadi pernapasan kita itu harus bersifat rileks, jangan terlalu tegang, ya yang dapat mengganggu vokal kita. Jadi pernapasan itu jangan terlalu, ya tersenggak-senggak atau tidak tahu jedahnya. Pernapasan itu harus diatur sehingga vokal yang diucapkan pun jelas. Dengan latihan pernapasan teratur, ketegangan dapat dihindari sehingga acting yang wajar dan memikat dapat dicapai, ya. Pernapasan juga penting untuk mengatur dialog dan vokal yang kita ucapkan agar lebih jelas. Maka di dalam pernapasan kita harus pintar melakukan jeda-jeda per kalimat yang terdapat pada dialog yang akan kita ucapkan, ya juga tanda baca yang terdapat dalam teks drama ataupun naskah drama. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan dialog drama, ya yang pertama, penggunaan bahasa. Bahasa secara pelafalan maupun intonasi harus relevan. Relevan apa? Harus sesuai. Logat yang diucapkan hendaknya disesuaikan dengan asal-usul yang namanya suku atau daerah, usia atau status sosial tokoh yang diperankan. Jadi
Penggunaan bahasa harus sesuai dengan tokoh yang kita perankan. Ya, misalkan kita berperan sebagai orang yang memiliki suku Batak, maka logat kita bersuku Batak, maka logat kita logat berbahasa Batak. Ya, jadi itu penting dalam menentukan figur kita terhadap pementasan, peran kita terhadap yang namanya pementasan drama. 2. Ekspresi tubuh. Ya. Ekspresi tubuh dan mimik muka atau gestur harus disesuaikan dengan dialog. Bila dialog menyatakan kemarahan, maka ekspresi tubuh dan mimik pun harus menunjukkan rasa marah. Ya. Sudah jelas ekspresi tubuh. Jadi kalau kita sedih, ya harus mencerminkan kita sedih, ekspresi tubuh kita. Jangan kita marah tapi kita menunduk, ya, kepala kita menunduk. Itu salah. Kalau kita menangis, maka boleh kepala kita menunduk, ya, menyatakan kita menyembunyikan kesedihan kita. Kita malu menangis, ya. Yang ketiga, untuk lebih menghidupkan suasana dan menjadikan dialog lebih wajar dan alamiah, para pemain dapat melakukan improvisasi di luar naskah. Ya, kita melakukan improvisasi artinya berkreativitas di luar rencana yang kita buat, tapi harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya, bisa kata-kata itu kita ubah tanpa mengubah makna naskah-naskah yang ada di dalam drama. Misalkan, saya tidak dapat hadir, boleh kita gunakan kalau kita lupa dialognya, saya tidak dapat datang, ya. Saya terlambat, misalnya menyatakan saya memberikan alasan tidak dapat hadir, ya. Boleh berimprovisasi. Jadi Anda harus memahami improvisasi sehingga nanti tidak mengalami kesalahannya, ya. Jangan improvisasi itu kebablasan atau di luar jalur sehingga nanti apa yang disampaikan tidak sesuai dengan makna yang tertulis dalam naskah. Lanjut, memahami teknik bermain drama ataupun acting, ya. Yang pertama adalah teknik muncul. Sudah kita pahami tadi teknik muncul itu apa, ya. Penampilan kita terhadap tokoh yang kita perankan di atas pentas, sudah, ya. Tapi perhatikan, teknik muncul ini harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang lain. Peran kita tidak akan berguna kalau peran lain juga mengalami kesalahan. Ini teknik muncul yang seperti materi di slide yang sebelumnya yang saya ucapkan ataupun yang saya paparkan. Yang kedua, teknik memberi isi. Kalimat engkau harus pergi mempunyai banyak nuansa, ya. Berarti isi berhubungan dengan dialog yang kita ucapkan. Kalimat engkau harus pergi mempunyai banyak nuansa. Ucapan tulis mengungkapkan keikhlasan atau simpati. Sedangkan ucapan kejengkelan atau kemarahan tentu bernada lain. Nuansa tercipta melalui tekanan ucapan yang telah dijelaskan di muka. Tekanan dinamik, tekanan nada, tekanan tempo. Jadi nada ataupun tekanan tempo itu akan dapat mengubah makna. Misalnya, engkau harus pergi, itu marah. Engkau harus pergi, memerintah. Engkau harus pergi, menyarankan. Jadi berbeda dengan apa? Terkejut. Apa? Bertanya, ya. Jadi nada-nada itu dapat mempengaruhi makna dalam dialog, ya. Tinggi rendahnya nada, ya, pasti akan mempengaruhi makna dari dialog yang diucapkan oleh penokohan dalam pementasan drama. Sangat unik dalam teknik memberi isi karena berhubungan dengan dialog yang kita ucapkan sehingga makna pun
harus sesuai dengan naskah yang dimaksudkan oleh penulis naskah drama. Jadi di dalam teknik memberi isi ini yang perlu diperhatikan adalah tekanan dinamik, tekanan nada, dan tekanan tempo dalam mengucapkan dialog ya, yang terdapat dalam naskah yang kita lafalkan secara lisan. Harus sesuai. Memerintah sama marah beda ya, itu perlu diperhatikan. Pergi itu marah ya. Apa maksudmu? Bertanya, apa maksudmu? Itu marah, berarti ada kejengkelan ya. Oke, lanjut teknik pengembangan ya. Teknik pengembangan ini berkaitan dengan daya kreativitas pemeran, sutradara, dan bagian estetis ya, bagian estetis ya. Lanjut, jadi teknik pengembangan ini berhubungan dengan improvisasi ya, kreativitas pemeran dan sutradara, dan bagian estetis. Bagian estetis ini adalah bagian-bagian yang berperan terhadap pementasan drama, misalkan dekorasi, tata rias. Dia harus melakukan improvisasi sehingga daya tarik pementasan drama itu dapat memikat yang namanya penonton. Maka dibutuhkan kreativitas. Jadi drama itu tidak monoton, tidak terpaku kepada naskah. Tetapi ingat, berkreativitas bisa saja, tetapi jangan sampai kebablasan atau di luar batas. Lanjut, pengembangan gestur dapat dicapai dengan 5 cara. Jadi gestur ini adalah gerak tubuh. Gestur gerak tubuh. Yang satu, menaikkan posisi tubuh yang seperti saya paparkan tadi. Dia menaikkan posisi tubuh berarti ada gerakan baik dari menunduk, menengadah, tangan terkulai menjadi teracung ya. Berbaring duduk harus jelas ya. Lalu berpaling artinya spesifik dalam mengembangkan dialog tubuh atau kepala ya. Berpindah tempat seperti yang saya jelaskan ya. Berpindah tempat dari kiri ke kanan atau depan belakang. Tentu harus ada alasan yang kuat mengapa Anda harus berpindah. Jangan sampai membelakangi penonton. Di dalam dialog itu mungkin kita pindah memang karena ada hal-hal yang ingin kita capai dalam posisi kita agar sesuai dengan dialog. Selanjutnya, pengembangan itu dapat dicapai dengan 5 cara. Yang keempat yaitu gerakan. Ya, gerakan anggota tubuh, melambai, mengembangkan jari-jari, mengepal, menghentakkan kaki, atau gerakan lain seturut dengan luapan emosi. Ada 3 kategori yang melakukan gerakan. Yang pertama, gerakan yang dilakukan bersamaan dengan pengucapan kata. Ya, ini dia. Yang kedua, gerakan yang dilakukan sebelum diucapkan. Yang ketiga, gerakan dilakukan sesudah kata diucapkan. Jadi di dalam dialog, di dalam kita juga berbicara dalam kehidupan sehari-hari, ada memang gerakan itu disampaikan setelah ucapan disampaikan ya, disampaikan. Misalnya kamu, dalam kalimat kamu yang mencuri ya, kamu yang mencuri, boleh itu sambil menunjuk orangnya, berarti itu adalah gerakan yang dilakukan bersamaan dengan pengucapan kata kamu, boleh ya. Silakan kamu pergi ya, itu silakan kamu pergi ya. Silakan kamu pergi itu adalah gerakan yang dilakukan sesudah kita ucapkan ya. Ada juga sebelum ya. Misalnya meminta maaf, menunduk, saya minta maaf ya, menundukkan kepala, berarti dia gerakan duluan baru pengucapan, saya minta maaf, menunduk ya. Lalu yang terakhir mimik. Mimik itu adalah
yang berhubungan dengan perubahan wajah yang mencerminkan perkembangan emosi. Tanpa penghayatan dan penjiwaan tidak memungkinkan timbul dorongan dari dalam atau wajah perasaan-perasaan atau perasaan-perasaan. Jadi mimik ini perlu bagaimana mimik bersedih, bagaimana mimik senang. Mungkin kita senyum kalau senang, tapi kalau sedih cemberut ya. Kalau marah mungkin muka kita ya melambangkan ya mata itu tidak berkedip ataupun pupil mata itu ataupun mata itu lebih terbuka, lebih lebar. Ya, itu dia mimik wajah yang berhubungan dengan wajah. Itulah tim ya pengembangan gestur dapat dicapai dengan 5 cara. Ya, itulah 5 cara dalam pengembangan gestur atau gerak tubuh. Selanjutnya, hal-hal dalam menciptakan peran. Ya, hal-hal yang dapat membantu kita dalam menciptakan peran. Yang pertama, kumpulkan tindakan-tindakan pokok yang harus dilakukan oleh pemeran dalam pementasan. Nah, kita harus mengumpulkan tindakan-tindakan pokok yang berhubungan dengan peran yang kita mainkan ataupun yang kita perankan. Nah, yang kedua, kumpulkan sifat-sifat tokoh termasuk sifat-sifat yang paling menonjol. Berarti kita harus memahami di dalam naskah itu sifat-sifat dalam penokohan tersebut. Tidak hanya memahami sifat yang kita perankan saja, tetapi tokoh-tokoh yang lain juga harus kita pahami sifat-sifatnya. Tetapi sifat mana yang paling menonjol, ya, itu harus juga kita pahami, ya. Yang ketiga, carilah ucapan ataupun dialog yang memperkuat karakternya, ya. Jadi cari dialog-dialog, ya, dengan memperkuat karakter kamu, ya, dalam memerankan, ya. Kalau kamu antagonis, cari dialog yang memang memerankan kamu sebagai antagonis yang berhubungan dengan tema yang kamu bahas dalam pementasan drama. Yang keempat, ciptakan gerakan mimik atau gestur yang mampu mengekspresikan watak tokoh. Jadi gerakan mimik, kalau kamu ya orangnya ya manja, ya watakmu manja, berarti gerakan mimik itu dan gestur tubuh itu, orang manja itu tidak ada yang namanya tegas. Orang manja itu selalu tidak dapat berdiri sendiri, dia manja. Ya, gerakan mimik orang manja bagaimana? Tidak tegas, berdiri pun tidak begitu tegak, ya. Bagaimana orang-orang manja, ya, selalu berbelas, ya, meminta, ya, tidak bisa melakukan meminta bantuan selalu, kalau tidak dituruti maka dia akan memberontak. Yang kelima, ciptakan intonasi yang sesuai dengan karakter tokoh, ya. Kalau dia tokohnya bersifat keras, maka intonasinya juga begitu tinggi, ya. Kalau dia orangnya lembut, maka intonasi suaranya tidak terlalu tinggi. 6. Setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, rancanglah garis permainan tokoh untuk melihat perubahan dan perkembangan karakter tokoh. Jadi kamu rancang garis permainan tokoh yang berhubungan dengan alur, ya, alur dalam pemeranan atau permainan tokoh di dalam pementasan drama. 7. Ciptakan blocking atau internalisasi dalam diri sehingga yang berperilaku adalah tokoh yang diperankan. Jadi ciptakan blocking, ya. Blocking yang dimaksud dengan blocking di sini, ya, sekat-sekat yang memang menggambarkan perilaku yang kamu perankan atau tokoh yang kamu perankan, ya. Bagaimana blocking-blockingnya sehingga mencerminkan, ya, perilaku yang kamu perankan atau perilaku tokoh yang kamu perankan, sehingga internalisasi atau internal dalam diri kamu
secara internal, faktor internal dalam diri kamu dapat menyampaikan kepada penonton watak yang kamu perankan, ya, sehingga penyampaian makna dalam pementasan drama tersampaikan kepada penonton. Saya harap peserta didik kelas 11 P1 memahami keterangan saya ataupun memahami pemaparan dari saya tentang pementasan drama, ya. Jadi dalam menciptakan peran, seorang pemain meletakkan dirinya di tempat tokoh berada. Dia memiliki pengalaman psikologis yang berhubungan dengan kejiwaan si tokoh, akibat dari pengalaman tersebut. Jadi dalam proses empati, di suatu keajaiban turut merasakan muncul ke permukaan dan pemain menjadi versi dirinya sendiri, cocok dan sesuai dengan realitas kehidupan si tokoh. Secara teknis, karakterisasi dapat dibagi menjadi 4, yaitu ciri fisik, ciri sosial, psikologis, dan moral. Jadi dalam menciptakan peran itu, seseorang harus memiliki karakteristik atau karakterisasi atau karakteristik yang berhubungan dengan ciri fisik, yang berhubungan dengan fisik penampilan, yang berhubungan dengan sosial. Kalau dia orang kaya, berarti tingkat sosialnya lebih tinggi. Psikologis, kejiwaan, pastinya kalau dia orang berpendidikan tinggi, maka kalau dia mengatur emosional, maka lebih baik, ya, daripada orang yang berpendidikan lebih rendah. Begitu juga dengan moral. Kalau biasanya orang yang berpendidikan tinggi moralnya akan lebih baik, ya, karena mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita telah membahas tentang menciptakan peran dan teknik-teknik pengembangan dalam pementasan drama. Kalau ada pertanyaan yang perlu diperjelas kembali, dapat kita laksanakan sesuai dengan instruksi saya di Google Classroom. Maka besar harapan saya apa yang saya jelaskan di pertemuan ke-8 tentang tes drama bagian kelima, Anda memahaminya sehingga Anda dalam memerankan drama suatu tokoh, Anda dapat memerankan selayaknya watak yang digambarkan di dalam naskah. Sekian penyampaian materi pada hari ini. Semoga semua dapat memahaminya. Salam dan jaya pendidikan. Terima kasih.